Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad Faras dengan nomor NIM 245050100111086. Saya berasal dari kelas O. Di sini saya akan menyampaikan case study saya untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir pada mata kuliah Sosiologi Peternakan dengan judul Analisis Dampak Lingkungan dan Persepsi Masyarakat terhadap Industri Peternakan Ayam, yaitu studi kasus pada peternakan di Jawa Tengah. Dalam case study tersebut terdapat beberapa jenis lembaga beserta fungsinya. Yang pertama ada lembaga pemerintahan, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, yang bertugas pada pengajian dampak lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, bertanggung jawab mengawasi dan mengelola dampak lingkungan berbagai industri, termasuk peternakan ayam. Selanjutnya ada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, yaitu bertugas untuk mengatur aspek-aspek terkait peternakan, termasuk kesehatan hewan dan praktik peternakan yang berkelanjutan, berperan dalam memberikan edukasi kepada peternak tentang dampak lingkungan dari praktik peternakan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Badan Koordinasi Wilayah, yang bertugas untuk mengkoordinasi antar lembaga dalam menangani isu-isu lingkungan, termasuk dampak dari industri peternakan ayam. Yang kedua yaitu lembaga masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Banyak LSM yang fokus pada isu lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang sering terlibat dalam advokasi untuk perlindungan lingkungan hidup dan dampak negatif dari industri peternakan terhadap ekosistem. Selanjutnya yaitu Lembaga Peternak Mandiri, yaitu berperan dalam menerapkan praktik peternak yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada lembaga kesehatan, yaitu seperti Dinas Kesehatan berperan memantau dan mengatur dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dari peternakan ayam. Selanjutnya yaitu ada Badan Lingkungan Hidup untuk mengawasi dampak lingkungan dari aktivitas peternakan, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah. Selanjutnya yang keempat ada lembaga pendidikan, yaitu Pusat Penelitian Lingkungan Hidup atau PPLH Universitas Diponegoro, menyediakan pelatihan dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL untuk menangani dampak industri peternakan. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga yang berada pada case study tersebut. Yang pertama ada pengendali sosial, berfungsi sebagai pengendali sosial untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang tidak sesuai. Dalam konteks industri peternakan ayam, lembaga seperti pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi praktik-praktik peternakan yang dapat merusak lingkungan. Mereka menerapkan regulasi dan sanksi untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan tidak mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat. Yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks peternakan ayam, lembaga pertanian dan kesehatan masyarakat bekerjasama untuk memastikan bahwa produk ayam yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Hal ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang terkontaminasi atau tidak layak konsumsi. Yang ketiga, sosialisasi. Menyelenggarakan program edukasi tentang dampak negatif dari praktik peternakan yang tidak ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan mereka. Yang keempat, menjaga identitas dan solidaritas. Dalam kasus industri peternakan ayam, komunitas lokal mungkin memiliki cara tradisional dalam mengelola peternakan yang lebih berkelanjutan. Lembaga adat dan komunitas lokal dapat mempromosikan praktik ini sebagai bagian dari identitas mereka, sebagai mendorong solidaritas di antara anggota komunitas untuk melindungi cara hidup mereka sambil tetap beradaptasi dengan tuntunan modernisasi. Yang kelima, yaitu penyelesaian konflik. Dalam menghadapi konflik yang mungkin muncul antara industri peternakan ayam dan kepentingan masyarakat terkait dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu definisi kekuasaan berdasarkan study case yang telah dipilih. Yang pertama terdapat kekuasaan ekonomi, yaitu pemilik peternakan memiliki kekuasaan ekonomi yang signifikan karena mereka mengontrol produksi dan distribusi ayam. Keputusan mereka mengenai praktik peternakan, penggunaan pakan, dan manajemen limbah berdampak langsung pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu kekuasaan politik. Pemerintah daerah juga memegang kekuasaan dalam regulasi industri peternakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai izin usaha, standar lingkungan, dan penegakan hukum dapat mempengaruhi cara peternakan berjalan. Selanjutnya yaitu dimensi kekuasaan.
Analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan persepsi masyarakat merupakan dua aspek penting yang saling berinteraksi. Yang pertama ada dimensi level. Kekuasaan lokal masyarakat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait peternakan ayam. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan atau AMDAL sangat krusial untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kepentingan mereka terlindungi. Selanjutnya ada kekuasaan nasional atau pemerintah memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan yang mengatur industri peternakan. Kebijakan ini seringkali dipengaruhi oleh lobi-lobi industri dan kepentingan ekonomi yang lebih besar yang dapat mengesampingkan kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, yaitu dimensi ruang. Ada ruang tertutup atau keputusan terkait AMDAL seringkali diambil dalam ruang tertutup oleh para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan perusahaan. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Selanjutnya ada ruang yang diperkenankan. Ruang ini mencakup forum-forum di mana masyarakat diundang untuk memberikan masukan. Yang ketiga yaitu dimensi bentuk. Yang pertama ada bentuk terlihat atau mencakup regulasi formal yang mengatur industri peternakan ayam seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan AMDAL itu sendiri. Kebijakan ini harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua ada bentuk tidak terlihat, mencakup norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang industri peternakan ayam, persepsi publik terhadap dampak lingkungan dan dari peternakan ayam yang dapat mempengaruhi kebijakan melalui tekanan sosial. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus individual. Yang pertama ada perizinan usaha. Kebijakannya di Indonesia, perizinan usaha peternakan biasanya mencakup izin usaha peternakan, izin operasional dari dinas terkait, sertifikat kesehatan hewan dan pakan untuk memastikan usaha peternakan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pakan. Dampak pada peternakan kecil yaitu proses perizinan yang rumit dan memerlukan biaya bisa menjadi hambatan bagi peternak kecil. Yang kedua, pengendalian penyakit. Kebijakan dari pemerintah yaitu pengendalian penyakit ternak melalui vaksinasi dan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit zoonotisme yang dapat merugikan industri peternakan. Dampak pada peternakan kecil yaitu menghadapi kesulitan dalam mengakses vaksin atau perawatan kesehatan ternak yang tepat karena biaya yang tinggi dan kurangnya informasi. Yang ketiga yaitu pengawasan industri. Kebijakan dari pemerintah yaitu pemerintah mengawasi kualitas dan keamanan produk peternakan melalui sertifikasi produk pangan hewani serta inspeksi rutin. Dampak pada peternak kecil yaitu peternak kecil seringkali tidak memiliki akses fasilitas yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam kebijakan ini. Ketertiban fasilitas produksi yang memenuhi syarat pengawasan dapat menyebabkan mereka kesulitan untuk memasuki pasar yang lebih besar atau ekspor. Yang keempat yaitu distribusi pakan. Kebijakan dari pemerintah yaitu diatur untuk memastikan ketersediaan pakan yang berkualitas dan terjangkau. Dampak pada peternakan kecil yaitu ketergantungan pada pakan ternak yang terstandarisasi dapat memberatkan peternakan kecil karena harga pakan yang sering naik dan biaya distribusi yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu impor ternak. Kebijakan yang untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dalam negeri dan kebutuhan konsumen. Dampak bagi peternak kecil yaitu impor ternak ayam yang tidak terkendali dapat menurunkan harga ayam di pasar domestik yang merugikan peternak kecil yang tidak dapat bersaing dengan harga yang lebih rendah dan produk impor. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Untuk proses perubahan sosial yang terjadi akibat keberadaan peternakan ayam khususnya di Jawa Tengah, penelitian yang dilakukan oleh Dusun Dengok 4, Desa Pengok, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul mengidentifikasi perubahan ini. Tahapan proses perubahan sosial yang pertama ada fase perubahan pertama dengan ciri-ciri perubahan sistem norma, yaitu munculnya norma baru yang mengatur perilaku sosial di masyarakat terkait dengan keberadaan peternakan ayam. Selanjutnya ada pergeseran status sosial, yaitu status sosial peternakan ayam mulai berbeda dari warga non-peternak, menciptakan hierarki baru dalam masyarakat. Selanjutnya ada perilaku sosial, terdapat perubahan dalam interaksi sosial dan cara pandang masyarakat terhadap peternakan sebagai usaha yang sah dan penting. Fase yang kedua yaitu munculnya usaha ternak ayam broiler. Peternakan ayam broiler menjadi lembaga ekonomi baru yang memberikan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.
Yaitu selanjutnya cirinya sebagai pengembangan sistem norma, adanya kelompok sosial baru, yaitu peternakan ayam yang memiliki norma dan tata cara sendiri dalam menjalankan usaha mereka. Selanjutnya ada pergeseran mata pencaharian. Banyak warga yang beralih dari pekerjaan tradisional ke usaha peternakan, menandakan perubahan sosial dan orientasi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada perubahan pada organisasi sosial. Struktur organisasi sosial di desa memiliki perubahan untuk mengakomodasi kelompok peternak. Selanjutnya ada fase perubahan ketiga, yaitu perkembangan tata peraturan, munculnya regulasi yang mengatur aktivitas peternakan ayam yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif seperti limbah dan bau. Lalu ada perubahan perilaku peternak. Peternak mulai beradaptasi dengan peraturan baru. Lalu saja ada perubahan struktur sosial ekonomi. Terdapat transformasi dalam struktur ekonomi lokal di mana peternakan ayam menjadi salah satu pilar utama perekonomian desa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.